Modul kali ini akan membahas mengenai database trigger. Pendahuluan, trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah yang pertama, application trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Dan yang kedua, database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data, seperti operasi DML atau event yang berhubungan dengan sistem, semisal logon atau shutdown yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger. Trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan kadangkala tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat yang pertama membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event, dan yang kedua memusatkan operasi global. Sedangkan trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle server dan duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Penggunaan trigger. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Ilustrasi penggunaan trigger adalah sebagai berikut. Di sini adalah contoh ilustrasi penggunaan trigger. Pada gambar tersebut, database trigger checksal memeriksa nilai gaji pada saat suatu aplikasi mencoba untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel employee. Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Sintaks penulisan dari database trigger berisi komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah trigger timing berupa tabel dan view. Untuk tabel before dan after, dan untuk view instead of. Yang kedua, trigger event berupa insert, update, atau delete. Yang ketiga, nama tabel, yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. Yang keempat, tipe trigger, yaitu baris atau pernyataan. Yang kelima, clause when untuk kondisi pembatasan. Dan yang keenam adalah trigger body, yang merupakan bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen trigger. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, clause when, dan trigger body. Berikut ini penjelasan komponen dari trigger. Yang pertama adalah trigger timing, adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing, yaitu before, trigger dijalankan sebelum DMLF event pada tabel. After, trigger dijalankan setelah DML event pada tabel. Dan yang ketiga adalah instead of, yaitu trigger dijalankan pada sebuah view. Yang kedua yaitu trigger event. Ada kemungkinan insert, update, atau delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Contoh, update of salary bla bla bla. Jika ditentukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement, yang mana trigger dijalankan sekali pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Yang kedua adalah row trigger, di mana trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Yang keempat adalah trigger body, yaitu mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadinya event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Contoh pembuatan trigger.
Contoh berikut ini akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut. Insert into department, department ID, department name, dan location ID, value 400, string consulting, dan 2400. Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Di sini akan diinsertkan nilai tersebut antara sebelum dan before row trigger dan after row trigger. Jadi dia akan diinsertkan ketika statement trigger telah dijalankan, dan pada sebelum berakhir statement dia akan diinsertkan pada tabel departemen. Contoh pembuatan trigger. Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel atau multiple row, semisal update employee set salary sama dengan salary kali 1,1 where department ID sama dengan 30, maka ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. DML statement trigger. Berikut ini sintaks atau cara penulisan untuk pembuatan DML statement trigger, yaitu create or replace trigger, trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3 on tabel name, trigger body. Membatasi penyisipan baris data baru ke dalam tabel employee diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jika user menyisipkan baris baru di luar ketentuan, maka akan tampil pesan kesalahan. Dan berikut adalah contohnya. Perintah berikut akan menguji trigger secure EMP dengan memberikan perintah SQL berikut ini pada jam di luar jam kerja sebagai berikut. Maka akan terdapat pesan error seperti berikut ini. Mengkombinasikan event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employee hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja, mulai hari Senin sampai Jumat. Di sini terdapat deleting, inserting, dan updating untuk membatasi trigger. Row trigger. Berikut ini sintaks atau cara penulisan untuk membuat row trigger, yaitu create or replace trigger, trigger name, timing, event 1 on event 2 on or event 3 on tabel name, referencing old as old, new as new for each row when condition, trigger body. Contoh berikut ini akan dibuat row trigger dengan timing before untuk membatasi operasi DML pada tabel employee hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan ADPRES dan ADVP serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Dan berikut adalah sintaksnya. Jika kita mencoba memberikan perintah SQL sebagai berikut, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Menggunakan old dan new qualifier. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada row trigger. Old dan new menggunakan prefix '2 untuk menyatakan dalam perintah SQL.
Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada klausa when, maka tidak digunakan prefix "2". ProTrigger akan menurunkan unjuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Contohnya, trigger berikut ini menggunakan old dan new qualifier pada ProTrigger. Di sini terdapat old dan new qualifier. Untuk memeriksa hasil dari pembuatan trigger sebelumnya diberikan perintah SQL sebagai berikut. Hasil dari perintah SQL tersebut akan disimpan perubahan pada tabel audit EMP tabel sebagai hasil dari operasi trigger select username timestamp for audit EMP tabel. Sehingga yang akan ditampilkan adalah sebagai berikut. Penggunaan klausa when pada trigger. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employee yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employee, atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Dan berikut adalah sintaksnya. When new job ID sama dengan syarat, yaitu ketika job ID yang baru sama dengan syarat, maka akan dilakukan insert atau update pada tabel employee. Penggunaan klausa when pada trigger. Pada klausa when, penggunaan old dan new qualifier tidak dengan prefix "2". Untuk menggunakan new qualifier, gunakan before row trigger. Jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan didapat pesan kesalahan. Seperti berikut ini. Perintah umum. Berikut ini perintah-perintah umum yang digunakan pada trigger. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger digunakan perintah alter trigger, trigger name, disable or enable. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk semua tabel digunakan perintah alter tabel, tabel name, disable or enable all. Untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger digunakan perintah alter trigger, trigger name, compile. Dan untuk menghapus trigger dari database digunakan perintah drop trigger, trigger name. Semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Ringkasan materi kali ini yaitu trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi event. Tipe dari trigger adalah application trigger, yaitu diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi, dan database trigger yang diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data. Trigger dibuat pada saat yang tepat jika diperlukan, yaitu untuk membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event dan memusatkan operasi global. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Trigger berisi komponen-komponen trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan trigger body. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai latihan soal pada materi kali ini. Tabel yang akan digunakan yaitu tabel barang dengan field ID, nama, spesifikasi, jumlah, satuan, dan tanggal. Dan tabel log dengan field tanggal dan komentar. Berikut ini sintaks untuk membuat tabel barang dan berikut adalah sintaks untuk membuat tabel log.
Latihan pertama, buat statement trigger dengan nama tcoba yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal dan komentar. Memasukkan data field komentar, timing trigger yang dipakai adalah before. Dan berikut adalah sintaks triggernya, yaitu pertama kita membuat trigger dengan menggunakan create or replace trigger dengan nama tcoba new, dan dilakukan timingnya before insert on tabel yang dituju, yaitu tabel barang. Declare begin, di dalam trigger dia akan melakukan insert ke dalam tabel log berupa tanggal dan komentar dengan value berupa sysdate dan komentar berupa string memasukkan data. Soal kedua, buat row trigger dengan nama tcoba yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal dan pada field komentar diisi memasukkan data pada field nama barang adalah ditambahkan data nama di tabel barang yang dimasukkan. Timing trigger yang dipakai adalah before. Dan berikut adalah sintaksnya, yaitu pertama kita membuat triggernya, yaitu create or replace trigger tcoba2 new, dan timingnya before insert on tabel yang dituju, yaitu tabel barang, untuk setiap baris. Kemudian trigger ini akan melakukan insert into log berupa tanggal dan komentar dengan value sysdate yaitu untuk tanggal, dan komentarnya berupa memasukkan data pada field nama barang ditambah dengan new nama, yaitu nama yang baru dimasukkan, nama barang yang baru dimasukkan.